Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan studio perancangan arsitektur 6 saya yang berjudul Perancangan Terminal Bus Paris Pesawat dengan pendekatan arsitektur modern. Perkenalkan, nama saya Abi Mustafa, NPM 2017 455 00257. Yang pertama yaitu pendahuluan, yaitu yang melatar belakangi perancangan ini, yaitu transportasi darat memiliki peranan penting bagi mobilitas masyarakat, khususnya moda transportasi bus. Kelebihannya dibanding kereta api adalah lebih fleksibel, dinamis, dan memiliki jangkauan yang luas. Terminal bus menjadi salah satu bagian penting dari kelancaran penggunaan moda transportasi bus. Selain merupakan tempat pemberhentian dan pemberangkatan bus, terminal juga memegang peranan mengatur arah sirkulasi dan hierarki jalan. Itu tujuan-tujuan dari perancangan ini adalah terwujudnya terminal bus pesawat yang memiliki fasilitas yang komplit, nyaman, dan memadai. Terwujudnya terminal bus pesawat yang memiliki konsep arsitektur modern fungsional. Terwujudnya terminal bus pesawat yang terintegrasi baik di dalam terminal maupun dengan fasilitas publik lainnya. Presiden yang saya ambil yaitu di terminal bus terpadu Sentral Timur Pulau Gebang. Terminal bus tersebut adalah bangunan terminal yang dibangun dengan luas lahan sekitar 12,6 hektar dengan luas bangunan 5,4 hektar. Terminal bus Pulau Gebang merupakan terminal termodern pertama di Indonesia yang diharapkan dapat mewakili citra ibu kota negara dengan bentuk arsitektur yang berkualitas internasional yang mengacu pada konsep modern dan multilevel. Bisa dilihat ini adalah fasilitas utama dari lantai atas, yaitu ada jalur keberangkatan bus akap, ada ruang tunggu yang sekitarnya bisa menampung sekitar 2000 orang. Itu ada shelter angkutan kota. Kemudian di fasilitas penunjang lantai bawahnya ada musola, ada pos kesehatan, dan ada loket. Kelebihan dan kekurangannya dari terminal bus Pulau Gebang, yaitu kelebihannya sirkulasi jalur antar transportasi sudah ada. Tempat agen PO bus sudah ada untuk mempermudah calon penumpang memesan tiket bus. Sudah ada fasilitas petunjuk arah. Terdapat area parkir mobil dan motor. Kekurangannya yaitu pendingin ruangan yang belum mencukupi. Kemudian belum ada petunjuk jadwal keberangkatan bus. Berikutnya yaitu deskripsi dari site yang saya ambil, yaitu berada di Kelurahan Paris Pesawat, Kecamatannya Cipondo, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Itu dengan luas lahan sekitar 50.000 meter persegi dengan KDP 60%, KLB 1,2, KDH minimal 15%, dan GSP sekitar 8 meter. Ini adalah kondisi existing dari site. Bisa dilihat dari depan site, yaitu langsung di Jalan Benteng Betawi. Bisa dilihat area parkir yang sekarang dan pintu masuk serta halte bus yang ada di dalam terminal. Analisanya yaitu analisa fisik
Satu yaitu iklim. Kondisinya yang sekarang yaitu set ini yaitu berada di iklim tropis dengan garis lintang 6 derajat 10 27 selatan dan 106 derajat 39 menit 47 detik utara. Dan suhu normal sekitar 23 derajat Celcius sampai 26 derajat Celcius. Dan dapat mencapai 33 derajat Celcius pada saat musim kemarau. Konsepnya atap yang lebar dan berfungsi melindungi bangunan terhadap terik sinar matahari dan terpaan hujan. Kemudian ada curah hujan. Kondisinya curah hujan di terminal Poris yaitu sekitar 100 sampai 150 mm per hari. Konsepnya bentuk atap dibuat miring minimal 30 derajat karena di saat hujan tinggi, bentuk morfologi atap ini dapat mengalirkan air hujan dengan lancar, tidak khawatir terjadi genangan di atap. Vegetasinya, kondisi yang sekarang yaitu tidak terlalu banyak dan penataannya masih belum baik. Vegetasi memiliki beberapa fungsi, yaitu menunjang site, fungsi estetika, fungsi teknis, dan fungsi pendukung. Konsepnya, jenis tanaman yang digunakan berupa tanaman peneduh, tanaman hias, dan penutup tanah atau ground cover. Pada sisi terluar site diberikan pepohonan dengan daun yang rapat karena akan difungsikan sebagai peneduh dan penyaring udara akibat asap kendaraan. Pada bagian dalam site akan diberikan pohon ketapang sebagai peneduh kawasan. Sebagian titik site tidak menggunakan paving plot, melainkan terdapat pemberian ground cover serta menggunakan block grass agar terlihat sejuk dan segar. Kemudian ada analisa matahari. Kondisinya set ini mendapat paparan matahari terbit dari sebelah kanan set dan tenggelam ke kiri set. Konsepnya pemanfaatan area yang terkena sinar matahari yaitu sebagai cahaya alami untuk menghemat listrik. Kemudian ada angin. Kondisinya angin di terminal Poris rata-rata 10 km per jam. Angin kencang di angka 19 km per jam di siang hari dan 7 km per jam di malam hari dengan angin kencang di angka 13 km per jam. Konsepnya, angin akan digunakan untuk penghawaan alami, ventilasi silang. Ventilasi silang yang digunakan yaitu jenis ventilasi silang dengan arah aliran udara dari bawah ke atas. Kemudian ada analisa kebisingan. Kondisinya dikarenakan ini adalah bangunan transportasi, tampaknya di pinggir jalan raya yaitu sumber kebisingan utama. Konsepnya akan ditanami pepohonan yang berdaun lebat dan rapat untuk sedikit meredam kebisingan dari luar site. Kemudian analisa pencapaiannya, terminal Poris ini berada di Jalan Benteng Betawi dan berseberangan dengan stasiun Batu Ceper di bagian utara. Petunjuk jalan di dalam set masih belum baik. Konsep dibangun jembatan penyeberangan antara terminal dengan stasiun Batu Ceper. Kemudian analisa fisik buatannya, ada sirkulasi jalan, jaringan jalan, dan orang. Kondisinya sirkulasi untuk jalan dan pejalan kaki di dalam terminal sudah tersedia. Konsepnya akan dibuat jalur pejalan kaki dan kendaraan umum atau motor yang akan dibuat papan petunjuk jalan untuk mempermudah pengunjung. Analisa drainasenya, kondisinya yaitu jalur drainase di terminal ini mengikuti alur jalan dan kemudian menuju saluran utama, yaitu sebelah jalan raya Benteng Betawi atau pas di depan terminal. Konsepnya untuk mengelola limpahan permukaan dengan cara mengembangkan fasilitas untuk menahan air hujan, maka akan dibuat sumur resapan. Kemudian ada analisa pengelolaan air bersih.
yaitu dari PDAM ke ground tank, kemudian ke pompa, kemudian ke water tank, kemudian dialirkan ke keran-keran. Kemudian analisa pengelolaan air kotornya, yaitu dari black water ke sub, kemudian dialirkan ke septic tank, kemudian ke sumur resapan. Sistem pembuangan sampahnya yaitu pengguna terminal, kemudian ditempatkan di tempat sampah, kemudian ada petugas yang akan membuang ke tempat pembuangan sementara, kemudian akan diangkut oleh dinas kebersihan, kemudian akan dibawa ke tempat pembuangan akhir. Kemudian ada analisa sistem jaringan listrik, yaitu kondisinya yaitu dari PLN. Konsepnya yaitu akan dirancang energi lain, yaitu berupa panel surya untuk menghemat pemakaian energi listrik dari PLN. Kemudian ada analisa sistem jaringan telepon, yaitu masih tetap yaitu dari rancangan awal. Bisa dilihat ini adalah analisa non fisik aktivitas dan kebutuhan ruangnya. Ini adalah analisa non fisik dari aktivitas dan kebutuhan ruang pengelola retail atau kios. Kemudian analisa non fisik dari aktivitas dan kebutuhan ruang dari aktivitas pengunjung. Kemudian bisa dilihat analisa non fisik aktivitas dan kebutuhan ruang dari aktivitas armada bus atau angkutan umum. Berikut adalah analisa non fisik aktivitas dan kebutuhan ruang dari besaran ruangnya. Berikut adalah hubungan antar ruang, bisa dilihat di bagannya. Yang pertama yaitu hubungan ruang fasilitas pelayanan penumpang. Berikutnya yaitu hubungan antar ruang pengelola terminal. Kemudian yaitu hubungan ruang operasional armada bus dan angkutan umum. Berikut adalah gubahan masanya dari bangunan yang perancangan ini, yaitu dari yang pertama yaitu 2 buah balok yang berbeda, kemudian disatukan, kemudian balok yang pendek dipecah-pecah lagi, kemudian jadilah yang sekarang. Berikut adalah site plan-nya. Berikut adalah denah lantai 1. Berikut adalah denah lantai 2-nya, di mana ruang 2 ini yaitu difungsikan untuk ruang tunggu. Berikut adalah tampaknya, tampak depan dan tampak belakang. Berikut adalah beberapa gambar perspektif di dalam site. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.